Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mendemonstrasikan kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Saya akan memperkenalkan anggota kami dan perannya. Saya, Desi Lada Putri, akan berperan sebagai supervisor. Saya, Bambang Uta Purnama Haji, akan berperan sebagai coach. Saya, Susi Indrawahyuningsih, akan berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat pagi Pak Haji. Selamat pagi Bu Desi. Ngomong-ngomong nih, bagaimana kabar Pak Haji hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu Desi. Bu Desi sendiri gimana kabarnya? Tapi yang penting kan Pak Haji saya selalu sehat dan baik Pak Haji. Alhamdulillah. Ini bagaimana ya Pak Haji? Jadi begini Bu Desi, seperti yang saya sampaikan lewat WA tadi, jadi saya ingin meminta bantuan kepada Bu Desi untuk melakukan supervisi kepada saya. Kebetulan saya itu punya teman yang sepertinya sedang mengalami atau mempunyai masalah, dan saya ingin membantunya dengan coaching. Jadi nanti saya di sini akan berperan sebagai supervisi ya untuk Pak Haji. Betul sekali Bu Desi. Jadi nanti saya siap membantu Pak Haji dalam kegiatan coachingnya Pak Haji, dan sebelumnya nanti saya akan memberikan pertanyaan ya untuk Pak Haji. Baik Bu Desi. Untuk yang pertama nih Pak Haji, saya ingin tahu nih kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Pak Haji kembangkan dalam kegiatan coaching? Nah itu Bu Desi, saya itu ingin mengembangkan kompetensi yang menurut saya paling penting dalam coaching itu mengajukan pertanyaan pokok. Jadi nanti Pak Haji ingin mengembangkan pertanyaan yang berbeda Pak Haji. Betul sekali. Oke, lalu bagaimana sih Pak Haji penilaiannya terhadap kompetensi pertanyaan? Nah, saya kan beberapa kali sudah mempraktekkan coaching ya Bu Desi. Menurut saya kemampuan yang saya miliki terhadap pengajuan pertanyaan itu masih saya anggap kurang. Jadi saya minta bantuan Bu Desi untuk nanti mensupervisi saya, sehingga nantinya dapat memberikan masukan dan penilaian atas kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi. Oke, siap Pak Haji. Lalu Pak Haji, ini saya ingin bertanya lagi, apa sih harapan Pak Haji dari kegiatan coachingnya nanti? Nah, saya berharap yang jelas saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot itu, pengajuan pertanyaan berbobot itu, supaya nanti bisa menggali potensi yang ada potensi korupsi itu, supaya dia bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang seperti itu. Oh iya, siap Pak Haji. Jadi ini Pak Haji, beberapa poin penting itu udah saya catat dalam kegiatan supervisi kita. Lalu selanjutnya nanti Pak Haji sebagai coach akan mendampingi diskusi sebagai coaching untuk menyelesaikan masalahnya. Baik, selamat pagi Bu Susi. Selamat pagi Pak Haji. Bagaimana kabar dan perasaan Bu Susi hari ini? Baik Pak Haji, perasaan saya sangat senang Pak Haji bisa berjumpa dengan Pak Haji. Namun ada sedikit yang mengganjal di hati saya Pak, dan itu sangat mengganggu pikiran saya. Oh begitu ya Bu Susi ya. Baik Bu Susi, jadi Bu Susi ada hal yang mengganjal ya Bu Susi. Mungkin kita bisa relaks dulu aja Bu Susi. Bisa kita tarik nafas dulu, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas lagi, keluarkan. Juga relax dulu. Gimana? Sudah merasa enak? Sudah kok Pak Haji. Nah, jadi apa Bu Susi yang kira-kira masalah? Ini Pak Haji, saya mau curhat boleh permasalahan saya di sekolah saya. Nah, apa kira-kira masalah Bu Susi kalau boleh tahu? Begini Pak Haji, di sekolah saya itu saya memiliki siswa yang pendiam atau mungkin bisa dikatakan pasif. Jadi saya merasa sedih dan khawatir. Saya takut murid tersebut akan tertinggal pembelajaran di kelas. Oh baik baik Bu
Susi, berarti arah pembicaraan kita atau arah pembahasan kita pada hari ini adalah tentang siswa yang pendiam ya Bu Susi ya. Benar Pak Haji. Nah, kita identifikasikan dulu ya Bu Susi ya. Terkait siswa yang pendiam tadi, kira-kira menurut Bu Susi penyebabnya apa Bu Susi? Begini Pak Haji, mungkin penyebab anak itu pasif karena dia tidak bisa atau karena pembelajaran yang dia hadapi itu menurutnya kurang menarik. Oke, jadi ada pembelajaran yang kurang menarik dari usia. Lalu adakah penyebab lain Bu Susi? Oh, mungkin gini Pak Haji, anak itu pemalu ya Pak. Dia kurang percaya diri dalam hal mengungkapkan pendapatnya. Oke, baik. Jadi memang penyebabnya ada beberapa ya Bu Susi ya. Kalau boleh saya tahu kira-kira dari kalau diskalakan 1 sampai 10 nih di sini berapa nilai dari permasalahan yang dihadapi tentang siswa yang pendiam itu Bu Susi? Menurut saya skalanya itu ada di nilai 4 Pak. Oke, berarti nilai 4 untuk siswa pendiam. Nah, ngomong-ngomong tentang penyebab yang disampaikan tadi, Bu Susi kan ada penyebab siswa diam. Nah, saya yakin pasti Bu Susi juga pasti punya solusi ya. Nah, kira-kira solusi dari Bu Susi sendiri apa untuk supaya anak tidak pasif lagi? Begini Pak Haji, untuk mengatasi masalah saya akan menggunakan media atau metode yang menarik supaya anak tersebut bisa tertarik dalam hal belajar Pak. Oke, baik Bu Susi. Nah, itu bagus loh Bu, tentang penggunaan media. Lalu adakah hal lain Bu, kira-kira mau Bu Susi selain pembelajaran melakukan apa? Mungkin saya juga akan mengadakan diskusi kelompok dan bermain peran supaya anak itu menjadi aktif. Jadi setiap anak yang diberikan perannya itu pasti dia akan lebih aktif. Oke, baik Bu Susi, itu bagus sekali. Jadi dengan diskusi nanti mungkin dampaknya bukan hanya di kelas Bu Susi saja, mungkin bisa satu sekolah terkena dampaknya. Nah, sekarang menurut Bu Susi nih, dengan rencana yang tadi Bu Susi utarakan, tingkat keberhasilannya kalau diskalakan 1 sampai 10 kira-kira di skala berapa Bu Susi? Ini Pak Haji, kalau saya berhasil menerapkan rencana saya, mungkin skalanya itu bisa naik ke angka 9. Jadi perlahan-lahan nilainya itu akan naik ke atas. Oke, baik, berarti dari 4 ke 9 ya Bu Susi ya. Baik Bu Susi, dalam pelaksanaan rencana yang tadi Bu Susi utarakan tentunya membutuhkan dukungan dari orang lain kan Bu. Nah, kira-kira nanti mau minta dukungan ke siapa Bu Susi? Saya akan minta dukungan dari murid lain Pak, atau teman-teman anak itu untuk selalu mengajaknya bercerita agar tingkat percaya dirinya itu bertambah. Oke, baik. Lalu adakah dukungan dari yang lain? Ada Pak, dukungan dari rekan sejawat, kepala sekolah sangat diperlukan dalam memberikan motivasi untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Itu bagus sekali, ini keren Bu. Jadi langkah yang akan Bu Susi lakukan itu kan akan dampak positif bagi lingkungan sekolah karena Bu Susi nanti melibatkan siswa serta guru yang ada di sekolah. Nah, ada kegiatan yang Bu Susi rencanakan itu dapat berlanjut nih, kira-kira bentuk pertanggungjawaban dari rencana yang Bu Susi utarakan itu seperti apa? Yang jelas, untuk tanggung jawab, saya akan berkoordinasi dengan semua warga sekolah seperti murid, guru, kepala sekolah agar dapat memberikan motivasi kepada anak itu untuk lebih berani berpendapat Pak. Luar biasa sekali. Nah, semoga apa yang diharapkan Bu Susi dengan rencana-rencana yang Bu Susi utarakan tadi bisa segera terwujud dan secara lancar. Kita atau saya hanya berharap semoga permasalahan Bu Susi segera terselesaikan. Nah, kita tadi telah membahas permasalahan yang Bu Susi alami ya Bu Susi ya.
menemukan solusi bagaimana mengatasinya. Kira-kira Bu Susi masih ada hal yang mengganjal atau tidak Bu Susi? Saya kira sudah cukup Pak Haji. Nanti kalau ada permasalahan dan sekiranya saya butuh bimbingan lagi, saya akan menghubungi Pak Haji. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah kalau sudah lega ya Bu Susi ya. Terima kasih Bu Susi telah menyempatkan waktu untuk bercerita. Jadi permasalahan yang tadi sudah ditemukan solusinya. Semoga dari pertemuan kita dapat manfaat dan ya. Ya, terima kasih Bu Susi. Terima kasih Pak Haji. Alhamdulillah Bu Desi, coaching tadi berjalan lancar. Iya, benar sekali Pak. Tadi saya juga sudah melihat secara garis besar itu Pak Haji ini sudah runtuh dalam coaching tadi menggunakan alur delta. Nah, ini Pak Haji. Sekarang saya di sini ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak Haji sesuai dengan pengalaman saya. Pak Haji, menurut Pak Haji nih, kalau diberi penilaian dari skala, saya pilih skala penilaian, skala kurang, memuaskan, atau sangat memuaskan dari kegiatan coaching yang telah Pak Haji lakukan. Nah, kalau menurut saya ya Bu ya, kalau menurut saya tadi coaching saya ya memuaskan Bu, menurut saya sangat memuaskan. Itu. Baik Pak Haji. Nah, tadi kan Pak Haji mengatakan itu coachingnya tadi memuaskan ya Pak Haji. Nah, kira-kira ini menurut Pak Haji apa sih yang membuat Pak Haji mengatakan bahwa performa Pak Haji tadi itu sangat memuaskan? Ya, gini Bu Desi, tadi saya ketika coaching itu sudah merasa bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coach itu bisa mengeluarkan apa ya idenya untuk menyelesaikan masalah. Lalu yang selanjutnya saya juga merasa coaching tadi itu sudah sesuai dengan alur delta seperti itu. Iya, benar sekali Pak Haji. Ini pertama terlihat ya Pak Haji dari apa yang saya tadi amati dan sudah saya tuliskan bahwa Pak Haji tadi sudah melakukan kegiatan coaching itu sesuai dengan alur delta. Lalu hasil dari penilaian saya ini Pak Haji, semuanya itu sudah tercentang Pak Haji. Dimulai dari tujuannya, identifikasinya, rencana aksi dan tanggung jawabnya itu sudah tercentang Pak Haji. Lalu bagaimana Pak Haji tanggapannya? Ternyata alur deltanya tadi sudah tercentang semua, terus coachingnya Pak Haji juga sudah baik. Bagaimana pendapatnya Pak Haji? Alhamdulillah Bu kalau seperti itu. Yang jelas saya merasa senang ya Bu kalau dapat penilaian dari Desi sudah bisa melaksanakan alur kita ikut. Lalu saya juga percaya karena penilaian dari Desi itu kan objektif ya Bu ya. Yang mungkin dengan ini saya tetap tidak boleh merasa cepat puas gitu Bu. Jadi saya tetap masih harus banyak berlatih, terutama untuk coaching supaya lebih mahir lagi. Terus dalam penerapan alur deltanya juga lebih baik lagi. Terus juga saya kompetensi yang saya yang saya miliki bisa terasa lagi seperti itu. Iya, sekali Pak Haji. Jadi mungkin nanti harapannya Pak Haji bisa menggali lagi potensi yang dimiliki oleh coaching dengan menggunakan alur delta. Lalu ada lagi namanya kasa dan nanti juga bisa dikembangkan dengan kompetensi coaching yang lain Pak Haji. Oke, mungkin saya akan berusaha nanti ke depannya untuk melakukan coaching untuk rasa dan mungkin nanti akan saya coba lagi. Terus Pak Haji sudah memiliki bayangan ya ada perkembangan dari Pak Haji tadi. Ya. Terus sekarang saya ingin Pak Haji menyampaikan hasil supervisi saya terkait apa yang telah Pak Haji lakukan tadi, boleh? Boleh Bu, silahkan. Oke. Jadi begini Pak Haji, terkait tadi kegiatan coaching yang telah Pak Haji lakukan, di sini saya ada beberapa catatan Pak Haji. Yang pertama itu kegiatan coachingnya Pak Haji itu ternyata sudah menggunakan alur delta dan sudah runtuh. Yang kedua, Pak Haji itu sebagai coach juga sudah jelas Pak Haji dalam menjelaskan tujuan dari coaching.
dan sudah mampu menggali informasi secara mendalam terkait siswa yang pendiam tadi Aji. Lalu yang ketiga, Aji itu sudah mampu mengarahkan coach untuk langkah terbaik yang akan diambil dalam menyelesaikan masalah. Lalu dari coachnya tadi juga sudah memberikan pendapatnya bahwa dia akan memberikan solusi bahwa pembelajarannya itu akan diupload secara menarik dan dia akan berkolaborasi dengan siswa, guru, dan kepala sekolah. Lalu yang terakhir Kak Aji, saya ingin bertanya, coba refleksikan kegiatan supervisi yang telah kita lakukan hari ini. Baik, kalau refleksi ya yang pertama, saya merasa senang karena bisa membantu teman sejawat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Lalu selanjutnya saya juga bisa menjalin komunikasi yang baik dengan rekan sejawat dengan adanya coaching ini. Lalu selanjutnya juga saya mendapat pengalaman baru tentang apa yang tadi dibicarakan oleh coaching, terus permasalahan serta solusi yang diberikan itu menambah pengetahuan saya. Lalu selanjutnya yang terpenting yaitu dari coaching itu saya bisa mengasah atau memperbaiki dan mengembangkan kemampuan yang saya miliki. Wah, keren sekali Pak Aji. Nanti bisa dijadikan sebagai pedoman ya Pak Aji untuk coaching-coaching yang lain yang akan Pak Aji lakukan. Semangat selalu dan tetap lakukan yang terbaik bagi Pak Aji. Siap. Terima kasih Bu